Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita pelajari bab selanjutnya, yaitu tentang amanah. Sebelum kita melanjutkan pada pelajaran bab ini, awal kali mari kita bertawasul dulu kepada baginda Nabi SAW, kepada para wali, Sultanil Aulia Syabul Qadir Jilani, Wali Songo, kemudian kepada pengarang kitab ini, kemudian kepada muassis Ma'had Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Bangil, dan seluruh para santri serta guru-guru kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kelas 2D Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Bangil. Untuk kali ini materi tentang al-amanah, pelajaran akhlak, kitab Taisirul Khalaq. Amanah adalah hiya al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Jadi yang dikatakan amanah itu adalah kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah, karena itu bentuk dari kita memberikan hak-haknya. Kemudian kita juga memberikan hak-hak kepada sesama hambanya, bihuquqi ibadillah. Nah, jika seseorang itu sudah bisa melaksanakan amanah dengan baik, dia bisa dikatakan sebagai manusia yang sempurna, yang baik pula, yang akhlaknya yang sangat sempurna. Kemudian contoh orang tidak melaksanakan amanah itu adalah ibarat seseorang menghutang kepada orang lain, kemudian dia tidak mau memberikan saurannya, dia tidak mau menyaur hutang tersebut. Itu adalah contoh tidak melakukan amanah. Atau kemudian kita dipercayakan untuk melaksanakan apa itu dari orang tua, dari guru atau apa, kemudian kita tidak mau melaksanakan. Nah, itu tidak dikatakan amanah. Jadi yang dikatakan amanah itu bisa jadi kita melaksanakan, memberikan hak-hak manusia itu. Kemudian amanah itu kalau tidak dilaksanakan, orang itu kalau tidak melakukan amanah, dia bisa tarki ifsya'il asrari wal uyubi. Dia bisa memiliki celah ya, atau aib. Nah, tidak bisa dipercaya itu tidak banyak teman. Jadi akhlak yang tidak baik. Karena memang orang kalau tidak melaksanakan amanah, pasti banyak orang yang menjauhi dia gitu. Kemudian apa kewajiban kita kepada Allah dari amanah ini? Karena kita ini sebagai hamba sudah berjanji untuk menyembahnya, untuk mematuhi segala perintah-perintahnya, baik kita ini dalam kondisi terang-terangan banyak orang ataupun dalam situasi sendirian. Tetap kita harus melaksanakan semua yang telah diperintahkan dan kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Lawan kata dari amanah itu adalah al-khiyanat. Nah, khianat itu contoh yang paling ringan adalah tidak menepati janji. Nah, itu adalah contoh dari khianat. Atau juga dalam hal ini, di kitab ini itu ada contoh dari khianat itu, misalnya mengurangi timbangan. Barangkali ada yang profesinya berdagang, kemudian timbangannya dikurangi gitu ya, atau misalnya takarannya itu juga dikurangi. Nah, itu juga termasuk bentuk contoh dari khianat itu. Jadi lawan dari amanah itu adalah khianat. Ini masing-masing memiliki saya pikir di setiap masyarakat selalu ada contoh tentang amanah, khianat itu selalu ada. Jangan hanya sekedar khianat itu dikhianati orang, tidak hanya semacam itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan aturan pondok pesantren misalnya, tidak sesuai dengan aturan sekolah, itu bisa dalam kategori khianat. Kenapa? Ya karena hidup itu memiliki konsekuensi. Kita hidup di negara Indonesia. Nah, bagaimana peraturan di Indonesia? Itu ada semuanya. Kita ada di lembaga pondok A. Nah, bagaimana aturan di lembaga pondok A tersebut? Nah, kita harus mematuhi semuanya itu. Itu adalah contoh-contoh ringan dari sikap
amanah. Termasuk juga misalnya kita ini lagi mondok itu, kemudian orang tua mempercaya kita bahwa kita diberi uang saku untuk ditasarufkan, membayar ini, membayar ini, membayar ini, dan sisa adalah untuk uang jajan kita. Lah, dengan pos-pos itu kita juga harus memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Uang ini ternyata untuk membayar SPP. Jangan kemudian yang dibuat untuk membayar SPP dibikin jajan dan seterusnya. Nah, ini juga contoh kecil dari bentuk tidak amanah. Kita semuanya harus berlatih, belajar agar menjadi orang yang amanah. Mungkin demikian untuk pelajaran Taisirul Akhlak kelas 2D pada pekan kali ini. Selanjutnya tugas adalah bagaimana anak-anak menganalisa lingkungan. Misalnya, adakah di sekitar kita itu yang berlaku amanah? Misalnya, kepala desa ini sudah berlaku amanah. Kenapa? Karena warga desanya sudah terlindungi misalnya. Kemudian sudah nyaman dengan kepemimpinannya, itu termasuk contoh amanah. Atau di lingkungan rumah. Misalnya adiknya disuruh orang tua membeli apa. Nah, itu juga contoh-contoh ringan ya. Jadi tugasnya adalah memberikan contoh tentang amanah di sekeliling kita, di rumah itu, dan juga memberikan contoh sikap tidak baik berupa khianat jika ada. Jika tidak ada ya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah anak-anak bisa mengetahui definisi dari amanah. Sekali lagi saya ulas sebentar bahwa sikap amanah itu kita menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak sesama hambanya. Menegakkan hak-hak Allah itu bagaimana? Ya kita melakukan semua perintah Allah termasuk menjauhi segala larangan Allah. Nah, kemudian memberikan hak-hak sesamanya, ya bagaimana kita bersikap seharusnya terhadap sesama manusia. Kalau misalnya ada hutang piutang, maka seharusnya kewajibannya adalah menyaur. Kalau misalnya ada tanggungan sekolah, maka seharusnya membayar dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk contoh kecil dari amanah. Dibesarkan lagi ya bisa besar. Contohnya misalnya para pejabat gitu, sampai presiden. Nah, itu bentuk amanah. Tetapi amanah untuk dirinya sendiri. Kita harus juga mengerti amanat-amanat yang telah dimandatkan atau diberikan kepada kita, sehingga semuanya bisa bersikap amanah. Jadi akhlak itu tidak hanya sekedar pengetahuan yang harus dimengerti, tetapi intinya adalah pengetahuan yang harus diimplementasikan terhadap diri masing-masing kita semuanya. Gitu ya anak-anak. Semoga wabah COVID-19 ini atau virus corona ini segera berlalu dan kita bisa bermuajahah untuk melakukan kegiatan belajar bersama-sama, bermuajahah dalam satu kelas seperti biasanya. Untuk kali ini materi akhlak tentang amanah saya rasa cukup. Saya pikir anak-anak juga bisa sedikit mengerti dan memberikan penjelasan. Jadi tugasnya nanti berupa tulis saja di lembaran, kemudian foto dan berikan kepada walas kelas 2D. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.